Pak, lebih benar mana Pak? Saya menyebut ortodok apa ortodoks? Protestan apa Protestan? Jadi kalau saya sebut gereja Protestan, tentu saja orang Protestan marah. Kalau saya sebut gereja Protestan atau ortodoks, ayo. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kita menghujat nggak peduli, dia senang kelihatinya. Tapi kalau siang, halo Blender, aku cinta. sih. Tapi cobalah, Rasmi, ada ayat Rasmi, cobalah. Kau terima nggak ini? Di Amsal 23 ayat 27. Perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam. Setuju nggak kau tuh? Harus di kamarku sepanjang hari. Hah? Setuju nggak? Oh Rasmi. Itu dibahas si Ripa sama aku sampai nangis si Ripa aku buat. Loh, apa urusan sama Ripa? Kau sama aku lah. Aku nanya. Ada ayat di Amsal 23 ayat 27. Perempuan yang jalang memiliki lubang yang dalam. Perempuan asing memiliki lubang yang sempit. Nah, sepakat nggak kau ini? Ini gara-gara ayat ini rusak ini udah. Berubah. Memiliki sumur yang sempit. Yang terakhir. Memiliki sumur. Perempuan asing memiliki sumur yang sempit. Nah, coba rusak ini LA ini udah. Si Olan mana? Nggak usah dulu, Rasmi ini dulu. Ini gara-gara LAI. Aku mau demo nih di LAI ini. Rusak ini LAI ini. Nggak aja. Urusan rumah tangga orang pun dicampurinya. Bukan aksi Islam aja. Si Olan lagi gali sumur. Udah lagi komunikasi sama Bang Juma di belakang layar. Tenang aja lah kau. Cemburu. Hah? Cemburu. Jangan ganggu ya, jangan ganggu Olan ya. Ganggu. Tadi tuh yang kau bilang lobang tadi ya, biar ku jawab dulu ya. Yang kau bilang lobang tadi Blender, mukamu itu berlobang-lobang, kau tuh Iya, bukan. Aku kan mau menyalahkan LA ini. Sekarang ku tanya sama Molan. Kau terima nggak dikatakan perempuan jalang? Hah? Cobalah. Kau lah coba. Nggak aja LA ini. Kemarin ada yang ngadu sama aku, ya. Mak-mak ini ngadu, Bang Blender, abang kan mengerti kitab Bang Blender. Ya, terus kenapa? Aku bilang, jadi begini Bang, aku ribut sama suamiku Bang. Loh, kenapa? Nggak tahu, katanya adalah di kitab umat Kristen itu ada lobang-lobang. Suamiku membawa ayat itu. Emang kenapa? Jadi begini ceritanya Bang, suamiku kan kerjalah dia, udah. Terus kemudian pas kerja itu dia ngobrol sama teman kantornya, orang Kristen. Sambil bercanda-canda, yang orang Kristen ini ngomong, tahu nggak kok, itu cewek-cewek pemain itu katanya, rupanya kalau kita lihat bukan dari lubang yang lebar tapi dalam katanya. Terkejut lah, maksudku apa? Iya, kalau kita kan tahu kan yang lebar, ini rupanya dalam. Ngarang aja kau kata yang Muslim ini. Iya, dari mana kau tahu? Macam dokter Boyko aja kau katanya. Enggak, ada di kitab kami. Orang katanya. kok gak puas sama istrimu, lobang istrimu terlalu dalam, makanya kau bilang kau lobang-lobang terus, tahu kau? Tunggu dulu. Karena lobang istrimu kan terlalu dalam, kepala aja masuk lobang istrimu itu. Itu tunggu dulu. Jadi dia cerita terakhir kan, masa kau? Iya, ada di kitab suci kami di Amsal 23 ayat 7 ditunjukkan lah sama yang laki-laki Muslim tuh. Oh iya ya. Jadi karena kawan ini yang awam, percayalah dia. Ya, punya biniku kan dalam. Punya istriku dalam. Jadi pikiran dia kemana-mana. Mak, berarti istriku ini mantan pemain. Wah, udah kemana-mana pikiran dia. Sampai dia nggak fokus di kerjaan. Cepat dia pulang bolak-balik ditelepon istrinya. Kau di mana mah? Kau di mana mah? Jangan kemana-mana ya. Istrinya pun terkejut. Apa ini? Nggak pernahnya kan begitu. Jadi pas pulang ditanyain lah istrinya. Kau dulu pacar kau siapa aja mah? Kau siapa dulu mah? Apanya kau Bang? Kau kenapa ini katanya? Tiba-tiba kau ada apa? Enggak. Siapa pacar-pacar kau dulu? Begitu Blender, masalahnya kawan. Tunggu dulu, ini orang lain, bising kali. Ini orang lain datang ke aku, mama ngadu. Ini kan bukan biniku, ini orang lain. Tunggu dulu, ini orang lain. Makanya dia ngadu ke aku. Itulah gara-gara itu dia ribut. Istrinya pun terkejut lah. Apanya Bang ini? Kau kenapa Bang? Kau kok tiba-tiba kau nanyain kayak gini? Kau siapa aja mantan kau tuh? Lu, kau pecinta main ya? Kau banyak lu pacar kau ya? Kata. Iya.
Cemburu, bingung lah istrinya, ngamuk lah istrinya. Apanya kau ini? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Disitulah dijelaskan sama suaminya, ada di kitabnya umat Kristen itu, perempuan jalang itu memiliki lubang yang dalam, punyamu kan dalam, mah kata lakinya. Kalau nggak kandas nggak enak katanya, kan begitu. Ke situ-situlah. Terakhir ngadulah dia sama aku, cemana? Loh, saya kan mewakilin perempuan ini sekarang, mewakili rumah tangga betul juga. Seperti itu terjadi sama yang lain kan rusak rumah tangga orang gara-gara LAI. Ya betul ini, cobalah. Dari mana dia bisa mengukur kedalaman wanita yang mengatakan jalang? Macam dia dokter Boyke aja. Kan nggak dari situ mengukurnya. Jadi ini bahaya. Sangat bahaya ini, nggak aja, nggak bisa itu. Jadi memang aku mau wakilin, aku mau demon ini sama Ella ini. Kalian mau wakili nggak? Sekarang itu aja lah. Dari mana mereka mengklaim kalau yang dalam itu perempuan jalang? Kan nggak betul itu. Nggak betul tuh lah itu. Kalau yang benar, kalau ayat yang keduanya benar, sepakat aku. Kalau yang keduanya orang yang asing sempit lubangnya, benar, sepakat. Tapi kalau orang yang dalam perempuan jalang itu kan pelacur itu. Nggak aja. Dari mana pula lah mengklaim itu, ya kan? Oke, Bang Blender, saya mau tanya dulu. Itu Olan, itu Olan. Wih, cantiknya Uni, cantiknya calon istri yoga, masya Allah. Calon istri yoga ini, masya Allah. Oke, itu Olan, itu ikhlas kau kalau Bang Zuma datang ke Toba, ke si borong-borong. Jawab itu. Aku datang. Melamarkan aku ya, melamarkan yoga atau kayak mana ngantar-antaran atau apa? Uni Rifa, aku mau wakili juga dari Medan ya Uni ya. Aku mau wakili dari Tunggu Medan dulu ya. kau rasmi tua, tunggu dulu rasmi tua. Itu Olan, nanti Bang Zuma, aku sama Bang Blender nanti datang ke rumahmu. Itu bangkah senang peot ini ikut-ikutan campur kau. Datang ke si borong-borong, hafal dulu lagu waktu aku datang ke si borong-borong. Borong-borong. Rasmi jual tua aja kau, woi pocer, Rasmi pocer, Rasmi tua kau sama ini Pak Pipo, kau sama Pak Bom Bom aja Rasmi tua. Bo HP, aku mau wakilin. Anjing dengan Aku mau wakili di Medan. hafal dulu lagu itu ya. Kalau aku datang ke si borong-borong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh iklan sedikit? Oh ya, silakan. Boleh, silakan. Yang lain di mute. Ya, terima kasih saudaraku semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung ya, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek Sutra Tenggiri. Ada promosi ini. Ada abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pempek tenggiri, pasir mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi dan si cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silahkan langsung ambil WhatsApp kami, ada di bio ini atau di PT-PT-nya dilihat semua ada, foto-fotonya, gambarnya semua ada. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel Cicepat JNT, insya Allah amanah dan halal. Dan juga bagi para netizen yang mau membelikan para debater di sini, di atas ini semua, silakan hubungi saya bisa kirimkan karena nomornya ada di saya semua. Terima kasih atas perhatiannya. Nggak usah, nggak enak Tambahin itu. di Uni Nggak usah Rifa. dimakan. Diam dulu kau Olan. Uni Rifa tambahin. Ini monitor ya udah. Teman-teman kalau mau Bang Blender silakan. Ya, aku menambahin buat teman-teman, saudaraku semua yang ingin membeli makanan cemilan. Jadi cemilan Bang Riko ini enak ya teman-teman ya, dan cepat sampainya, tidak basi. Yang ingin membelikan apologet juga boleh, yang di bawah atau untuk diri sendiri juga boleh. Ada di VT Bang Riko ini ya. Bang Riko ini benar-benar pejuang tangguh ya, seorang mualaf yang benar-benar berjuang. Tidak peduli dia dengan keluarga apa segala macam, tapi alhamdulillah. Ya beliau udah ini berapa kuat. harganya? Tunggu dulu Kesel kau loh, itu. bising kali. Aduh ma. Tunggu dulu Ya, ya. buat teman-teman yang ingin membeli silakan ya, di VT-nya ada nomor WA-nya, dan hati-hati juga ada cloningan Bang Riko, hati-hati di ekor nomor HP-nya 58 sesuai ya. Kalau ada yang lain itu hati-hati ya, karena sudah ada cloningannya. Terakhir nih, untuk yang suka minum tuak masih makan itu tidak bisa dijual ke dia ya, jadi maaf ya gitu. Mulai Bang Andi. Nanti Uni Olan minta alamatnya Olan, nanti mungkin Uni mau belikan Olan kerupuk ini cemilan enak loh Olan, gimana?
nggak perlu aku sama stok bangka itu sedrum bisa aku beli. Mau dibelikan Olan? Iya, minta alamat Olan, biar kirim ya. Mau dikirimkan nanti, ya. Mau apa suka? Enak ada. Ini loh Olan, kayak abon itu, kayak abon daging tuh, pakai nasi putih aja enak loh Olan. Enak loh. Terus suruh kerupuk tuh, wah. Biar aku beli. Kasih tahu dong dijamin halal, nggak ada babinya gitu loh. loh. Itu tenang kau, biar aku belikan kau. Enggak, nanti Bukan. kamu nanti Nggak Bang usah kau Zuma. bawa aku gitu loh. Bisa aku beli satu kampung kau makan, Itu mau cantik. kau? Itu cantik. Nanti aku kasih tahu Bang Zuma dikirimkannya kau ya. Ya. Di si borong-borong. Oke? Ya, tenang aja. Jangan Jamin kirim sama halal Rasmi. itu halal. Jangan mimpi Halal. kau tuh. Udah, tenang lah. Namanya pemberian itu diterima lah. Jangan menolak pemberian rezeki itu. Nggak boleh ditolak. Makanan itu nggak boleh dibuang makanan. Pantang. Ya, nanti mungkin Bang Juma yang ngasih nanti kirim ya. Bang Blender Oke? hati-hati nanti Danau Toba mau dijadiin laut katanya sama Yasir. Ya, Tapi gini gitu. Bang Blender, Bang Andi, kira-kira ikhlas tidak itu kalau Bang Zuma nanti datang ke sana ke Toba, ke si borong-borong ke rumahnya? Ya, Dia udah ya. mempersiapkan baju mah Iya. datang itu mereka udah persiapkan penyanyi latar. Udah lah, udah pasti lah. Udah siap itu. Udah pastilah. Cuman nih tadi lah nggak makan babi lagi lah. Janganlah makan babi, ya kan? Campakan lah babi itu. Nggak mungkin makan babi. Nggak mungkin lah. Sapi lah, lembu. Ya kan, Olan? Nanti dikirim ya. Jangan dicampakkan makanan itu. Dikirim nanti Mama Juma. Biar gue bilang Mama Juma. Dikirim. Ya. Biar si Rasmi menjawab. Kau jawab dulu Kalau Rasmi, dia sama orang kalau ini. dia tua Orang aja nanti nih, tua aja nih pada pokoknya. munafik Berapa ini. teko? Woi, tua, berapa teko? Tambo, teko. Tambulnya ular. Inilah bahaya. Guk. Kucing pun tolak. Rasmi, kucing juga. Kucing, jangan korban Rasmi ya, kucing ya. Jangan malam-malam gak ada tua tambul, kucing kalian jadi sasaran. Kalau itu pula. Jangan pula ya Rasmi ya. Makanya kau semakin malam kalau bisa jam 12 tutup lah. Lagi nganjing tambulnya. Nah, iya, nanti kalau habis kucing juga jadi korban, nggak aja. Jadi kami ini Bang Blender ya kan, kami ini itu sayangnya samamu itu. Kami sayang sama Yoga, sayang sama ibumu, sayang samamu. Kecuali Rasmi karena voucher terus aja dibelikan ke audisi. Pocer, Rasmi pocer. Inilah orang tukang fitnah kan? Kayak gitulah dia. Iya, memang Inilah iya jauh apa? rumahnya, Inilah jauh orang- rumahnya dari orang jual tukang paket. fitnah itu kayak gini lah. Gitu. Jauh rumahnya dari jual paket. Cemananya. Jauh masalahnya. Jadi kalau dikasih paket kan biarlah. Orang kok yang memberi bukan kawalan, kenapa kok yang sibuk hepot? Yoga, jangan telepon dulu Yoga. Aku lagi di TikTok. Yoga nanti aja teleponnya. Kak Olan ini suka marah-marah, kenapa sih Kak Olan kok suka marah-marah sih? Padahal udah deket Bang Zuma loh itu di atas, kok suka marah-marah aja sih? Kenapa? Kok marah-marah aja? Memang begitulah itu. Padahal udah deket loh tuh nempel tuh sama Bang Zuma tuh di atas. Dia tuh sebenarnya nggak marah, cuman dendam doang. Kenapa adek saya kau mualafkan? Itu doang masalahnya, nggak ada yang lain. Padahal sebenarnya kalau adek sudah mualaf itu ya, itu lebih baik dari sebelumnya. Pertama, kalau sudah mualaf nih, berhenti makan babi, tidak nyembah lagi aneh-aneh, lebih baik kepada keluarga, lebih sabar. Mestinya begitu, bersyukur gitu loh. Itu yang membuat dia marah-marah. Karena nggak boleh adiknya menjadi baik. Itu jawabannya. Iya Ulan. Jadi Ulan ya. Pergi dia, pergi dia pergi dia. Pergi dia. Pergi dia, mana dia? Bapak sampaikan aja ada di bawah dia nonton nyimak. Iya, kami pun capeknya diskusi sama kalian ini. Aduh, mak, sakit kepala, naik tensi. Apa yang ditanya, lain dijawab. Capek diskusi sama kalian di pagi, siang, malam. Tapi memang harus kami perjuangkan. Di situ ada nama Tuhan kami. Kalau nggak ada, nggak pedulinya kami. Cuman bolak-balik, sudah aku bilang, ini sudah ada ya yang mau nyumbang donasi 600 juta. Tadi, di bawah mungkin ada. Dengan catatan, tunjukkan di teks original Bible kalian itu ada nama Allah. Atau diterjemahkan nama Allah. Udah, ini konsekuensinya ya. Siapa yang bisa menunjukkan baik itu pastor, dosen STT, Romo, semua kemari. Udah, konsekuensi yang didapat adalah dapat uang 600 juta. Dan Bang Juma juga menyampaikan kepada seluruh proyek berhenti berdebat. Ayo, silakan. Ayo. Tapi kalau nggak bisa, jangan marah kalian, kami di sini. Itu aja. Simple itu. Kalau bisa kalian tunjukkan sekarang ini, berhenti, dapat uang kalian 600 juta. Yuk.
Nah, kalau nggak bisa, ini sama bosku. Sama ketika tanah kita dirampas orang lain, kita berjuang. Kita berjuanglah untuk mengambil hak kita. Kan di sini kan ada hak kami. Jadi hak kami dong untuk merebutkan itu. Nama Tuhan kami itu Allah. Nah, sekarang simpel aja. Bisa nggak? Kalau nggak bisa sadar diri lah bos. Ya, sadar diri lah. Ya kan? Bang Blender, ini ini kan masih STT Nias nih. Ada lagi kompresi pers yang kedua. Waduh, lebih tidak mengakui lagi gitu. Nah, itulah. Mbak Natalie bisa buka nggak camnya? Bisa open cam nggak? Bisa putar? Itu saya kirim. Oke. Ya, STT Nias. Sebentar ya, sebentar. Dia kompresi pers lagi. Dia tidak akui gitu loh. Malah menyebutkan nama si pembuat website. Wow, dia gitu? Iya. Bentar. Aku lagi konekin ke soundcard dulu nih, Bluetooth Iya. biar suaranya oke. Padahal sudah diambil buktinya ya kan? Iya, dia tidak mengakui. Kayak gitulah. Kalian Kristen ya, menciptakan generasi-generasi penghujat. Kan murid menciptakan generasi-generasi penghujat itu. Kalau kami benar-benar membela iman, cobalah. Itu kan murid-murid itu. Kalau kali 100, udah 100 penghujat ke depannya. Bah, itu satu kampus. Coba kampus lain. Ya. Shalom. Yahoo. Bentar, on camnya belum ya? Bentar. Kami Yayasan Kudus Mandiri, Ketua Dr. Muslinya Pernake, Sekretaris Asteoni Jai, dan hadir juga Ibu Pembina Yayasan, Ibu Tabita Marwau. Volume, namain dikit volume, bisa nggak? Bentar, kok gini sih? Videonya ini ya bener ya? Iya itu. Yang atas apa yang bawah, Bang? Yang pertama dulu kan ada 3 gua kirim. Shalom. Yahoo. Kami Yayasan Kudus Mandiri, Ketua Dr. Muslinya Pernake, Sekretaris Asteoni Jai. Dirin aja Mbak, dirin aja dekat biar volumenya dekat, dirin ya. Nah, Ibu Tabita Marwau. Volumenya dari soundcard, Bang. Hadir juga Iya. Ketua STT Nias bersama dosen, dan hadir juga adik-adik kami mahasiswa yang berjas hitam. Kami persilakan Ibu Pembina. Sebelum Ketua STT Nias menyampaikan klarifikasi, maka saya Pembina Yayasan Kudus Mandiri Tabita Efadianti Marwau MPD akan menjelaskan kepengurusan Yayasan Kudus Mandiri sebagai berikut. Juni 2016 sampai dengan Maret 2024, Yayasan Kudus Mandiri dipimpin oleh ketuanya Bapak Advokat Radius Purnawira Hulu, ST, SH, MH. April sampai Juni 2024, Yayasan Kudus Mandiri kepemimpinan diambil alih oleh Pembina Yayasan Kudus Mandiri karena sedang dalam kepengurusan di akta notaris. Serah terima jabatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 dari Bapak Advokat Radius Purnawira Hulu STSHMH ke Bapak Radius Purnawira Juli 2024 sampai sekarang, maka Yayasan Kudus Mandiri dipimpin oleh Ketua Bapak Dr. Radius Purnawira. Demikian. Kami persilakan Ketua STT Nias. Ini di menit keberapa, Bang Handi? Soalnya panjang videonya ini. Bang Handi. mulai itu. Udah mulai ini berarti yang ini ya? Iya. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Nias atas nama Puan Ika Ziga MPDK memberikan klarifikasi berita yang viral di media sosial yang menyebutkan STT Nias menista agama Islam. Sehubungan dengan video pertama yang telah dibuat pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 pukul 11.35 WIB. Pada hari ini Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 16 WIB
bertempat di kantor STT Nias, Jalan Golkar, Desa Irongkeba, Gunung Story. Kami STT Nias sepakat untuk membuat video klarifikasi kedua guna penyempurnaan video klarifikasi pertama sebagai berikut. Atas nama Sekolah Tinggi Teologi Nias, Wanita Zega, Ketua STT Nias, menyatakan 1. STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial tersebut pada seluruh mahasiswa STT Nias. 2. STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar mata kuliah di website STT Nias karena sistem pembelajaran di STT Nias dilakukan secara manual. 3. Gedung dan jasa memakai mahasiswa yang viral di cover beberapa akun YouTube yang menyatakan STT Nias menista agama Islam dan mengajarkan ujaran kebencian. Kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. 4. Seluruh dosen dan mahasiswa STT Nias tidak pernah menggunakan dan mengupload semua bahan ajar di website STT Nias, dan perlu kami informasikan bahwa yang membuat website www.sttnias.ac.id bernama Santo dan tinggal di Jawa Tengah, namun nomor handphone kontak telah hilang berdasarkan keterangan Ketua Yayasan Kudus Mandiri yang lama, dalam hal ini Bapak Radius Purnawira Hulu ST SH MH. 5. Akun Facebook, YouTube, TikTok, email sttnias@gmail.com dan website www.sttnias.ac.id yang mengatasnamakan STT Nias atau pengurus STT Nias. Kami pihak STT Nias menegaskan, bukan kami yang membuat dan bukan kami admin pengelola, karena kami pihak STT Nias sama sekali tidak tahu passwordnya. 6. Setelah kampus STT Nias memberikan klarifikasi berita yang viral tersebut, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kami sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik STT Nias. Gunung Sitoli, 19 November 2024. Yang membuat klarifikasi atas nama Sekolah Tinggi Teologi Nias, Wanita Zega MPDK selaku Ketua STT Nias. Terima kasih. Udah cukup. Salam. Shalom. Yahoo. Yahoo. Tutup aja dulu Mbak, kita komentari dulu ini, baru video kedua dan video ketiga. Jadi kesimpulannya yang saya dengar, website itu bukan dia yang buat, bukan STT Nias yang buat. Yang membuat website itu adalah namanya Santo, tinggal di Jawa Tengah. Nomor HP-nya tidak bisa dihubungi yang membuat website, terus dia tidak tahu passwordnya juga gitu. Teman-teman. Saifuddin aja ngaku katanya dia yang bikin. Bukan dia yang bikin. Kalau bukan dia yang bikin, terus siapa yang hapus? Siapa yang upload? Siapa yang hapus? Bang Blender, kenapa itu? Kok bisa begini? Iya, yang menipu lah itu. Apalagi memang ajarannya kayak gitu. Cuman tapi nggak apa-apa, sudah kita simpan. Sudah kita simpan. Ya, apa ya Oten ya? Sekarang begini sajalah, cukup tanyakan saja pada hati kecil kita ya. Cukup tanyakan ya. Apabila kita membiarkan orang-orang yang kita cintai dihina, apa kita diam? Diamkah kita? Negara ini aja ketika dihina, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, apa kita diam saja? Oh enggak lah bos. Orang tua kita dihina, kita sebagai anak yang berbakti, apa kita diam?
Suami, istri dihina, apa kita diam? Oh, enggak. Apa bisa kita nggak merasa marah? Nggak bisa lah, saudara semuanya nggak bisa. Jadi sama juga seperti itu yang kalian lakukan terhadap Nabi, agama kami. Kalau hati kita tidak merasa marah atau terusik, bisa jadi cinta kita itu hanya modal congor, ya. Bisa jadi cinta kita itu jadi nggak tertanam di hati kita. Allah tidak akan pernah rela orang yang dicintai, dihina, disakitin ataupun direndahkan. Salah satu, kami mencintai agama kami, Rasulullah kami, Allah kami. Kami marah ketika beliau dihina, wajarlah karena kami cinta. Nabi kami memang sudah nggak ada. Nabi kami mungkin tidak akan marah jika dirinya dihina karena akhlaknya yang mulia. Tapi kami, umat-umatnya, kami tidak bisa diam saja. Kami nggak bisa diam, beliau dihina. Bila kami diam, sama saja kami membiarkan penghinaan itu terjadi terus-menerus. Bila kami diam, nggak bisa. Bagaimana kami akan bertemu dengan beliau kelak nanti? Bagaimana akan bertemu? Kami tidak akan punya muka saat bertemu dengan beliau di hari akhir nanti. Tak mungkin lah. Rasul kami mungkin tidak perlu pembelaan dari kami. Rasul kami mungkin tidak perlu pembelaan dari kami. Karena Allah langsunglah yang akan membela kehormatannya. Namun, kamilah yang butuh dibela oleh beliau. Kami pun butuh diakui oleh beliau sebagai umatnya. Oleh karena itu, membela beliau bukanlah hal yang bisa dinegosiasikan. Nggak bisa, bos. Membela beliau adalah sebuah keharusan dan jihad kami di jalan Allah. Ini adalah jalan juang kami agar Allah ridho dan mencintai kami. Ini adalah bukti cinta kami bahwa kami lebih mencintai Rasulullah daripada diri kami sendiri. Jadi kalian biar sadar, jangan taunya menyalahkan Muslim aja. Umat Islam bukanlah umat lemah, ya. Umat Islam bukanlah umat lemah yang hanya bisa diam teraniaya tak berdaya tanpa bisa melakukan apa-apa. Umat Islam adalah umat yang tahu kapan harus diam dan kapan harus marah. Kami bisa diam dan menahan amarah kami ketika kami secara pribadi dihina. Tapi kami tidak akan pernah bisa diam bila Allah, Rasul, dan agama kami dihina. Bukan hal yang sulit, bosku. Bukan hal yang sulit bagi kami untuk memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti diam dan membiarkan hal ini terus-menerus terjadi. Sudah menjadi tugas kami untuk membela apa yang harus kami bela. Takbir! Allahu Akbar. Jadi kalian biar sadar, jangan kalian hanya menjas kami saja. Kami jangan, kalau Islam itu lemah, nggak akan pernah jaya Islam, nggak akan pernah jadi mayoritas, nggak akan. Kalau kayak gini kami memaafkan, tapi jangan kami biarkan terus kayak gini. Jangan dibiarkan penghinaan dari kalian terus penghinaan. Semua dari kalian. Nanti dibalas kalian nggak terima, Cuman pula, coba kalau kita aja sebagai warga negara, ketika bendera Indonesia dihina, kita warga negara Indonesia yang cinta dengan Indonesia, marah nggak? Marah lah, bos. Nggak mungkin lah kita nggak marah ketika ada negara lain menghina, memijak bendera kita. Ya marah lah, bos. Emosi lah kita. Jadi wajar lah. Sama juga seperti ini, nggak marah, wah nggak betul lah. Jadi ketika ada orang menghina negara kita, terus kita diam, kan berarti menyepelekan namanya tuh kalau diam, ya kan? Ketika ada negara lain menghina bendera merah putih, memijaknya, terus kita sebagai rakyat Indonesia diam, mana bisa? Apakah ini masalah sepele? Oh tidak lah, bos, nggak masalah sepele nih. Dan apakah kita harus diam? Enggak, memaafkan dan membiarkan berlalu bisa. Oh, enggak lah. Lalu di mana harkat dan martabat negara kita? Di mana harkat martabat negara kita kalau kita diamkan? Tanpa ada perlawanan. Sama kayak kami juga. Ketika agama diam, kami diam. Wah, di mana Islam kami? Jadi kalian jangan tantang-tantang. Jangan tantang-tantang, bosku. Ya, selalu aja kalian mengundang kericuhan di sini. Selalu mengundang. Kayak gitu caranya. Nabi Muhammad itu, apalagi Nabi kami yang kami cintai, kami mengharapkan syafaatnya, wajiblah. Jadi kita sebagai umat Islam respon harus diam. Enggak aja. Waduh, mana Mbak Natalin nih? Masih ada 2 video loh.
Masih ada 2 video gitu loh. Dan jelas yang saya monitor tadi itu dia udah berganti ke pengurusan lama ke yang baru, yayasan baru. Artinya yang lama itu bukan urusan kami dan bukan kami yang membuat website itu. Yang membuat namanya Santo di Jawa Tengah. HP-nya tidak bisa dihubungi dan dia tidak tahu passwordnya. Terus yang tahu passwordnya siapa ya kira-kira ya Bang Blender? Kok bisa dihapus? Pasti ada yang tahu passwordnya dong. Bisa dihapus kok. Gimana itu? Karena sudah ketahuan sama dia makanya dihapus. Kalau nggak mana dihapus ya kan? Karena sudah melebar, udah mulai viral, dihapus. Kalau nggak dari mana pula bisa timbul? Nggak aja. Kalau memang bukan dari mereka, kalau memang bukan dari kampus itu, pasti sudah lama lah dihapus itu. Mereka lah yang komplain, bos. Masa nggak tahu ya kan? Yang Itu perlu aja dicari logikanya. ini, Bang Ahmed, si Santo ini nih, ya Santo Jawa Tengah siapa ini Santo? Tiba-tiba kok Jawa Tengah gitu loh. SCT Nias di mana itu? Di Gunung Sitoli ya? Benar ya? Gunung Story ya, Gunung Iya. Nias. Santo di Jawa Tengah. Nah ini Santo ini kayaknya toko-toko siapa ini tak Santo ini? Santo. Bisa dia. Santo. Santo. Di mana kau Santo? Masuk ke sini Santo. Kau harus bertanggung jawab. Tapi kalau saya sih ambil balance-nya ya. Bisa jadi Santo ini orang bukan Nias. Bisa jadi loh ya. Toko fiktif. Toko fiktif. Ya, alibi ya. Ya. Tapi untuk membuktikannya ya harus apa namanya ya? Diselesaikan, kalau perlu ya dipertemukan. Ketemukan dulu Santo. Ya kan? Benar nggak? Tanyain tuh Santo, siapa yang nyuruh lu kan gitu. Kalau udah proses bunyi itu Bang, nggak mungkin. Pasti ada santo-santo lain. Kalau udah proses bunyi itu mana ada cerita. Mbak Natali kayaknya kena report ya. Mas Pandi bisa buka rekaman nggak? Bisa buka nggak? Nggak bisa bang, hanya satu device. Saya sih bisa buka, tapi mic-nya jauh dari ini gitu loh. Mic saya kan permanen, nggak bisa antara perangkat yang saya pakai ini dengan mic-nya jauh gitu. Nggak kedengeran suaranya nanti. Artinya di video yang kedua, di video yang kedua itu si Udin mengaku pernah memberi kuliah di situ. Siapa lagi Udin nih? Sepodi Ibrahim lah. Oh. Dia pernah jadi dosen di situ. Oh iya. Ya, tuh video kedua. Video ketiga pernyataan Henry Tan lah, lebih fantastis itu. Video ketiga gitu loh. Cuman saya nanti ya tunggu teman yang bisa buka ya. Biar Atau saya telepon Pak Henry Tan suruh naik yang tunggu ya. Mudah-mudahan beliau nggak sibuk. Biar Cuma dia pernah yang... mengajar dia bang Andi ya di situ ya? Ah? Pernah mengajar dia di situ? Iya. Wah, itu situ bagus itu. Saya tunggu saya panggil Mbak Nora. Ya, kalau nggak mendoktrin kebencian, nggak akan bisa. Itu aja lah cuma bisa karena udah nggak mampu diskusi sama kita. Kebencian ada ditanamkan sama jemaat. Kadang-kadang itulah. Kalian ini jemaat. Blender itu loh, fotomu tersebar loh, banyak lubang-lubang mukamu ku tengok. Iya loh. Banyak kali, udah tersebar di mana-mana. Ya, biarlah. Udah Biar muncul aja, kau berlobang. nggak Muka apa-apa kau lah. berlobang gimana kok ini Biar Blender? aja. Yang penting bini kumpat laku aku. Ange kok, ange. Yang penting istri kumpat, ange kok. Jadi nanti orang kaya. Itu Olan ini sebenarnya maunya sama siapa sih? Sama Bang Zuma atau sama aku? Jangan kau panggil aku itu itokmu. Aku bukan itokmu. Ya? Lalu apa aku panggil? Olan cantik begitu, Olan sayang begitu.
Tapi kalau dia mau yang Rasmi. kelima sama aku nggak apa-apa. Rasmi, Kalau mau sama kelima tolong sama kau aku nggak jawab dulu apa-apa. orang ini Rasmi. Jangan diam kau Rasmi. Enggak, dia nggak ada paket. Jawab dulu orang ini. Dia nggak ada paket. Dia nggak ada paket. Udah mulai habis paketnya. Kasihlah paket dia dulu biar dia ngomong dia. Blender gini, saya pribadi menjawab perkataanmu tadi. Kami tidak akan berhenti untuk membahas Alkitab. Kalau pendapat saya pribadi, dengan senang hati ya, silahkan kau membahas Alkitab kalian, silahkan membahas Alkitab terus. Jadi orang Kristen nggak capek-capek gitu, kalian aja yang Oke, mengatakan tapi Injil gitu jangan marah ya Rasmi ya. Enggak, tapi jangan marah kalian ya. Kalau nanti ada yang mualaf kayak yoga, jangan marah ya. Jangan salahkan kami. Ya, Enggak, Karena gininya apa? itu. Karena orang Jangan tertentu salahkan kami. buat. Jangan salahkan kami. Enggak, kami hanya menyampaikan kebenaran. Gininya itu Blender. Nah, karena di Alkitab pun sudah ditulis sekam akan dipisahkan dari gandum. Jadi itu si yoga itu diibaratkan sekam. Memang itu sudah tertulis harus ada yang dibuang, sekam harus ada dibuang. Itu kayaknya memang sudah Ya udah ditakdirkan. ngomong sama Olan. Kenapa dia marah-marah sama kami terus? Kenapa dia terus marah-marah? Ya karena Ngomonglah apa? sama Ya Olan. kan, tunggu ya. Itu gara-gara kalian gitu loh. Kalian itu yang kok gara-gara kami lagi lucu? merusak keluarga kami. Enggak Jadi ada. aturannya kami Kan itu aku bilang. tentram berkeluarga, Oh, enggak tentram lah. berkeluarga, hancurlah kalian buat gitu. Enggak bisa, Olan. Tadi kan udah kami bilang, kami akan terus membahas kitab kalian. Kalau nggak bisa, nah ketika ada Kristen-Kristen lain menyimak di bawah, dia mendengar. Nggak bisa kan, ini TikTok, medsos, ya kan? Nggak ada yang bisa menghalangi didengarnya. Tahu-tahu dia mendapatkan kebenaran. Ya jangan salahkan kami lah, bos. Salahkan kalian lah. Jadi jangan marah kalau ada yang mualaf kayak ini. Sekam tadi, ya udah jangan marah-marah. Olan kalau gitu. Gini Blender, jika ada satu yoga akan datang 10 Agatha begitu. Setiap hari orang yang mualaf, tengoklah. Setiap hari, nggak pernah aku tonton ada yang murtad, nggak pernah. Setiap hari. Aku sekarang ngumpulkan yang mualaf ini setiap hari. Tengok tuh Agatha Blender udah cantik, yang cantik-cantiknya masuk Kristen, yang jelek-jelek Agatha dari Kristen kok. malah. Kalau nggak nipu-nipu mana bisa. Agatha memang dari Kristen dari dulu, ngarang aja. Dia pun udah lari. Menghujat, gimana? Udah blender. Kalian bukan iman. Kalian ya. Kalian menyampaikan kitab itu bukan berdasarkan iman, tetapi karena Gimana uang. Gimana mulutmu kayak gitu loh mukamu. Ya iyalah, biar aja mulut kulit ke mulut kita. Biar tahunya kita perbadah juga aku. Bos, kalau ada pendeta Tengok Henry tadi Blender si bawa, Madu diam dulu, Rese, diam tengok dulu. si Madu Rese, tengok cantik kan? Diam dulu, woy. Diambil dia jadi Kristen, Nggak bisa gini cantik. dia ya. Kalau ada pendeta Henry tadi bawa, naikin dong, dia mau beli klarifikasi. Siap. Saya undang beliau. Saya undang juga pendeta Joshua Tewu ya. Siap Bang Andi. Kalingga Tunggu ya. Putra saya undang. Boleh juga sekalian. Oke. Kita buka-bukaan aja lah. Turunkanlah orang yang tidak berilmu di sini lah. Ngoceh melulu nih ibu-ibu satu nih. Udah pergi manjat kelapa Rasmi. Olan jangan diturunkan ini, nanti Bang Zuma marah ini, aduh. Jadi kalian jangan marah lagi Olan ya. Kalau kami nyampaikan terus ketika ada yang mualaf, jangan kalian salahkan kami. Udah itu aja. Clear ya. Udah Sepakat ya. Rasmi, turun nanti kita Rasmi. Kita nggak dihargai Sepakat ya. Rasmi. Turun kita Rasmi. Jangan dulu. Enggak sepakat ya. Olan ya. Olan. Asih. Asis. Ajis. Udah hidup dia dari mati tadi dia sebentar. Kopiku udah dibuat, Dek. Selesai Apa itu. Bos Zuma? Selesai itu. Kopi abang udah dibuat belum? Apa sih? Gak pernah aku selembut gini ya. Gak pernah aku dengar selembut gini Olan. Aduh mak gila kali ah. Licin. Udah kopinya dibuat. Banyak kita sambut dulu ini ya Pak Hendri ya. Siap. Selamat sore Pak Pendeta. Baik, menyala abangku. Merah dia. Wah, ganteng kali. Mana gitar? Ambil gitar dulu. Gitar. Sehat, Bang? Sehat. Masya Allah, syukurlah. Ganteng kali bajunya. Pak Pendeta, baru saja kita putar tadi STT Nias itu memberikan klarifikasi konferensi pers
bahwa website itu bukan dia yang buat, tapi salah satu menyebut nama Santo di Jawa Tengah. Itu dia tidak ada terafiliasi dengan SCT dengan website itu yang diduga menista agama Islam. Itu dulu diklarifikasi. Apa sih itu SCT Nias? Siapa-siapa sih dosennya? Gitu loh Pak. Silakan Pak Pendeta Henritan. Nias saya nggak tahu persis ya, tapi Udin lah yang ke sana. Itu masuk Udin, nggak cuman situ kok, Petamburan, Cianjur, Jogja, Salatiga, Malang, Surabaya, itu yang setahu saya itu udah masuk itu. Cuman yang sempat mengajar mungkin baru Nias, mungkin ya. Gitu, kan diakuin sendiri oleh Udin, saya udah ngajar tuh di Nias ya. Betul, Tapi kalau yang lain udah masuk juga, setahu saya mah udah masuk. Ini yang sini nih, yang kelompok dari gereja Matik, pokoknya itu harus satu kelompok gereja Matik. Gitu. Udah Lanjut, banyak Bang Hadi. juga Pak Pendeta ya? Udah banyak juga ya masuk ya? Kalau yang setahu saya kan 20. Ya, ada 20 dari gereja Matik. Ini bukan dari Katrom, bukan dari Ortodoks, bukan dari Prosetan juga, bukan. Tapi ini khusus dari gereja Matik. Gereja Matik ya? Ya Prosetan. Ortokodok katanya. Coba bayangkan 20 yang sudah masuk, muridnya ada 200 saja, udah berapa itu coba? Hah? 20 murid ada 200 saja, udah berapa itu? Udah 2000. Penghujat, gila penghujat, cobalah, kan gila itu dah. Ini ada videonya Pak Henry, tolong ditanggapi. Ini suara Pak Henry kan? Nih dengerin. Munculnya kurikulum Islamologi ya, di STT. STT itu apa Pak? Sekolah Tiga Tuhan. Ya itu bagaimana itu Pak Pendeta? Bagaimana itu Pak Pendeta? Seperguruan saya dengan Pak Pendeta ini, seperguruan saya memang menyatakan STT Sekolah Tiga Tuhan. Ya. Lanjut Bang. Ya, Pak Pendeta gimana itu kurikulum STT sebenarnya? Silakan. Karena belum pernah diajar, saya hanya tahu ketika dia keluar dari Tangerang, lalu masa harus lapor ya. Kalau itu kan mesti lapor tuh, mesti lapor. Tapi dia disetting sebagai dosen dari Islamologi, ya. Itu semua orang sudah, materinya itu ada buku, dalam bentuk buku. Cuman dulu saya dapet, cuman tahu kemana lah, begitu. Buku ya setebal mungkin sekitar lumayan pakai lembaran A4 itu ya, pakai buku gede begitu, mungkin 60 halaman lah begitu. Tapi ya kebanyakan tulisan Arab lalu diartikan, dikasih simbol-simbol gitu. Cuman saya udah lupa naruhnya itu, gitu. Itu menurut Pak Pendeta, mata kuliah Islamologi itu diperlukan nggak sih di STT? Kalau kami orang Kristen nggak perlu, lah mereka kan bukan Kristen, sekolah tiga Tuhan kan, mungkin perlu bagi mereka. Sekolah tiga Tuhan. Jadi ini sudah A1, si Udin pernah mengajar di STT gitu ya, terutama di Nias. Kalau itu dia sudah akuin, tetapi yang paling simpel sebenarnya Petamburan kan deket banget. Petamburan Jakarta, ya. Petamburan lalu Cianjur itu juga deket juga, itu punyanya gereja Matik juga. Ya, logikanya lo ya, tapi kalau dia nggak mengakui ya kita nggak tahu. Apa sih gereja Matik itu? Lawannya gereja manual kan gereja Matik. Matic manual. Gearboxnya. Oh iya. Dia otomatis. Kita dengerin dulu si Udin. Sekali lagi dari Polonia Medan atau yang sekarang ini apa namanya bandara yang baru dari Medan ke Nias sekali terbang lagi. Nah di sana kita akan turun
dan STT Nias itu ada di Gunung Sitolik, kota Gunung Sitolik. Meskipun saya pernah menjadi dosen tamu di sana, saya lupa tahunnya berapa, kuliah umum. Jadi dari kelas 1, dari semester 1 sampai semester akhir. Bahkan mereka yang Gitu. S2, Udah. yang Dia akui saja pun ikut semua. dia akui pernah di ke sana, Pak Pendeta. Si Udin sendiri. Ini ada videonya sama saya. Iya benar, itu tidak salah. Tapi saya pakai logika sederhana, yang paling dekat adalah Petamburan Jakarta. Ya, dan itu miliknya Gereja Matik. Jadi agak tidak mungkin kalau itu. Cuman waktu itu mungkin sudah dihapus atau bagaimana, kita nggak tahu lah. Pakai logika sederhana saja, itu disebar dari Pasar Minggu, kok Pasar Minggu, salah, Tanah Abang. Ya, dari gerejanya Gede Lucu tuh, dari situ. Semua diproduksi di situ, disebar ke gereja-gereja Matik. Dari Tamrin Residen lah disebutnya. Tamrin Residen itu Tanah Abang, terus disebar ke sana. Bukunya ada dulu saya, ada. Cuman ya nggak tahu. Ya paling deket kan Petamburan, dari Tamrin Residen ke situ Petamburan dan Mogot daerah situ, ya. Terus kemungkinan besar Cianjur. Cianjur juga biasanya Petamburan sama Cianjur itu link. Itu link. Oke. Jadi dia lah biang keroknya nih ya, Udin ya, biang keroknya ya. Memang itu kurikulum bikinannya Udin, dikemas betul. di Tamrin Residen, yaitu tempatnya Gede Lucu di situ. Benar-benar. Tapi STT Nias tidak mengakui bahwa website itu punya dia, Pak Pendeta. Ya silahkan saja ya. Ya mungkin lupa dihapus kali, karena kan nggak lama kemudian kan Udin lari ke Amerika itu, mungkin terus dihapus. Cuman mungkin Nias nggak sempet kali. Dulu waktu si Udin itu murtad, sering komunikasi kan sama Pak Pendeta Henry? Saya datang ke penjara, terus di sana dia cerita memurtadkan tiap hari sekian napi gitu, itu bohong semua itu dalam rangka mendapat donasi. Satu orang minta 50.000, ya Pak, saya sudah memurtadkan 50 Pak, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. 50 kali 50 ya 2,5 juta gitu. Tapi itu bohong semua, bohong semua ya. Terus dia bebas bersyarat. Nah pada saat bebas bersyarat itu beberapa saat dia menyusun yang namanya buku Islamologi, itu dari Tamrin Residen disusunnya. Saya masih di Tamrin Residen waktu itu gitu. Oh, jadi si Udin ini dianggap sebagai tokoh yang menjadi narasumber Islamologi gitu ya? Betul, dan itu diakui oleh dia kok. Semua itu memang dari dia semua. Bukunya kurang lebih 60 halaman pakai kertas A4. Begitu. Pantesan argumentasi mereka itu nggak jauh-jauh dari batu, dari menista dan seterusnya gitu ya? Iya, lah emang iya, dari ular ya, disimbolkan sebagai ular ya, seperti itu. Itu saya pernah lihat itu, saya sudah pernah lihat. Warnanya hijau ularnya. Iya. Ular itu digambarkan sembahannya umat Islam gitu loh. Iya betul, betul. Padahal yang ular itu sesembahannya Udin, padahal sebenarnya sesembahnya Udin itu. Gitu. Oh, dibalik-balik faktanya ya. Ya, saya itu salah satu titik balik saya kenapa saya tidak mau gabung ke mereka. Saya baru tahu ternyata mereka bukan Kristen itu. Kristen yang sebenarnya gimana sih Pak Pendeta? Ya yang Alkitabiah lah, yang Alkitab aja, pakai Alkitabiah aja. Ya kayak gitu kan nggak ada, kebencian nggak ada di Kristen mah, kebencian gitu nggak ada kayak gitu. Coba beritakan kebenaran Alkitab. Udin nggak didengar beritanya. Coba Udin suruh khotbah, ada yang mau dengar? Kagak.
khotbah Kristen loh ya, khotbah Kristen nggak mau denger dia didengar kalau khotbah Islamologi baru tepuk tangan semua orang gitu. Padahal ilmunya tentang Islam dangkal sekali Pak Pendeta. Dangkal sekali ya, pokoknya intinya hujat caci maki lah begitu. Itu sayangnya bukunya nggak tahu nih, mestinya masih ada yang nyimpen itu, harusnya ya, harusnya. Itu tadi Pak Pendeta Pak Henry, itu STT itu sekolah 3 Tuhan ya? Menurut Ya kalau saya menyebutnya sekolah 3 Tuhan lah kalau saya. siap. Memang kayak Daripada gitu. daripada sekolah tipu-tipu lebih baik sekolah 3 Tuhan lah. Masya Allah. Memang Bapak Putra Roh Kudus itu 3 apa 1 Pak Pendeta? Ya, kalau tanya dia ya 3 tapi 1. Gimana cara meramunya 3 tapi 1, gimana caranya Pak Pendeta? Nggak ada caranya, makanya tipu-tipu. Daripada tipu-tipu. Nggak ada caranya, nggak ada dalilnya, ya. Caranya nggak ada, dalilnya nggak ada. Pantesan kalau mereka diskusi menerangkan itu bulat, nggak tahu kemana, yang nggak ada endingnya gitu. Ya, dan biasanya karena kalah debat maka dia pakai emosional lalu menyerang-nyerang yang lain seperti itu. Baik, Pak Pendeta PT Petrus Suat, silakan ditanggapi. Pak Pendeta, Jangan diadu lah, Pak Pendeta Henritan nggak mau diadu. Iya. Jadi semalam gini ya, kemarin masuk ke Komalaku yang nggak kuduga-duga Imam Besar Masjidil Aqsa, Syekh Muhammadin on cam. Wah, kalau itu kebetulan ada Pak Kiai yang bisa bahasa Arab ya kan. Jadi dia main, alhamdulillah. Beliau menjelaskan di Palestina dan kemudian kita bertanya tentang Kristen, beliau nggak tahu, nggak kenal Yesus, yang tahu di sana Al-Masih. Tidak Taruh lu Bang Blender. Kalau Bapak Henry tahu waktunya dikit. Pak Pendeta, banyak orang mengatakan ini Bang Juma galak Bang Juma. Nah, saya ingin baru kali ini saya mau minta klarifikasi. Pak Pendeta Henry waktu ketemu Bang Juma emang galak? Kakak, kita peluk-pelukan ketawa-ketawa. Ini nih. Ya, lah kan ada videonya beredar. Video saya aja ditonton 900.000 orang. Oh, yang sama Bang Yuma, apanya yang mau kita ini, mau kita bersahabat? Ayo, nggak ada ya. Saksinya kan banyak, ada Kok Donitan, ada Umar Valen, malah ada Uni Rifa juga. Ada siapa lagi? Banyak saksinya. Kok gua nggak disebut? Nggak ada lah galak-galak apa, nggak ada, kita itu nggak kayak begitu, kita bersahabat dengan semua orang kok. Iya. Nah itu teman-teman ya, waktu itu kita pertemuannya lama ya Pak Pendeta ya, ngobrol lama, ngopi-ngopi. Iya. Pak Pendeta bawa 2 pendeta ya, ada 2 orang, lupa saya namanya tuh. Ya itu Ahos sama Gerson. Ya itu. Ya, Islam memang kayak gitulah mengajarkan. Jadi ada 3 kategori di Islam, kafir apa ya? Jadi orang-orang kafir yang membenci Islam, itu yang kami kerasin. Itu kalau tidak ya lebih toleransi Islam lagi. Bahkan disuruh lagi membantu. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Nah, ketika orang yang benci Islamophobia itu wajib dikerasin, bos. Nggak bisa kami diam. Ada lagi Pak Pendeta ini yang menjadi, izin Pak Blender, ada lagi yang menjadi fenomena berkembang. Pendeta Purnomo itu agak dikomentari oleh Joshua Tewu bahwa ada lebih 6.000 kesalahan dalam terjemahan. Pendapat Pak Pendeta gimana? Yang salah itu kitab mereka yang disebut TB2, terjemahan baru 2, itu bukan Alkitabnya Kristen. Dia sendiri juga Tritunggal. Jadi Tritunggal bongkar boroknya sendiri. Kami ya ketawa-ketawa saja, itu bukan Alkitabnya Kristen. Kalau Alkitab Kristen itu yang ada huruf merah, ada huruf hitam, itu kagak pernah ganti dari kapanpun. Yang gonta-ganti dirubah-rubah itu Alkitabnya yang ngaku Kristen. Tuh.
TB2 itu kan punyanya Prosetan itu di ini Prosetan. Setan. Gua ada prosetan Bang Blender itu apa sih itu prosetan gua nggak ngerti. Suatu saat begini, tak ceritain. Suatu saat ada seseorang diinterogasi, ya. Lalu dia ditanya, siapa namamu? Saya X. Agama Kristen. Kristen apa? Prosetan. Dia bilang gitu. Ya, diulang-ulang, ya. Diulang-ulang. Saya yang dikirim video, saya juga ngakak. Yang mewawancarai, yang menginterogasi juga ngakak. Kristen apa? Kristen Prosetan diulang-ulang. Oh, dia mungkin mau ngomong Protestan gitu Pak Pendeta ya? Ya, tapi ya kan belum tentu tahu dia ya, itu namanya orang di kampung kan Protestan gitu. Ada lagi sebelum Pak Pendeta turun. Ya. Kenapa banyak denominasi sih di kekristenan Pak Pendeta? Yang punya denominasi itu mereka Katrom, Ortodoks, Prosetan. Kalau kami ya tidak, satu. Yang ngaku Kristen itu yang punya denominasi. Sekarang di Indonesia ada 107 tambah 3, 110. Tuh. Kalau kami yang Kristen ya satu. Ya itu demi untuk pengajaran firman atau karena hal lain? Kontrak mati Tritunggal. Semua denom itu kontrak mati Tritunggal. Hanya sudut pandangnya beda-beda. Ya. Ada yang dari samping, atas, bawah, miring, diputer-puter. Pokoknya semua kontrak mati Tritunggal. Kalau kita semua nanya, ada yang bilang pribadi, ada yang bilang hakikat, ada yang bilang apalagi manifestasi, ada yang bilang lagi dan lain sebagainya. Ada oneness, ada Jesus only, ada Unitarian, ada Trinitarian. Itu semua adalah kontrak mati Tritunggal. Jumlahnya kita ada 110 lah mudahnya. Denominasi. Pak Pendeta, saya pernah menonton ada pendeta rebutan mimbar. Apa ini bukan sesuatu yang menjadi masalah juga? Ya, itu kan karena seseorang itu misalnya ya, seseorang dia sedikit menolak Tritunggal, itu di depak dikeluarin, dia nggak boleh khotbah lagi di situ, gitu. Kok dia kok ngotot, lalu mau diturunin rebutan. Sebenarnya karena dia menolak menjelaskan tentang Tritunggal. Tritunggal itu harus diserukan dari awal, ya. Pertama kali sudah istilahnya jeplak, ya mangap itu harus sudah Tritunggal. Demi nama Bapa atau segala hormat untuk Bapa, harus begitu. Kalau pendeta-pendeta yang nggak mau begitu, ya otomatis lalu mereka rebutan, kamu udah nggak layak lagi naik mimbar, gitu. Oke. Kita sebentar sampai dulu Opung ya. Opung, assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, host, para netizen. Idola saya pendeta HTD ini luar biasa. Shalom Pak HTD. Ya Pak, boleh Pak. Ini idola saya benar nih Pak HTD ini. Postingannya mantap betul. Selalu setiap postingannya itu menjadi pasti saya putar bukan 2 kali, 3 kali, 4 kali malah. Nah, pendeta HTD ini sebagai idola saya memang harus lanjut seperti demikian. Itukah postingannya Pak HTD? Ya, saya tidak pernah bergeser dari sejak postingan pertama. Doa Bapa kami jangan dilakukan lagi, heboh. Lalu baptisan Bapa Anak Roh Kudus, heboh. Ya, Yesus tidak pernah menebus dosa, heboh. Semua sama Pak, di backup dengan Alkitab. Dan Alkitab yang saya pakai, mohon maaf, bukan Alkitab TB2. Alkitab yang saya pakai Alkitab standar dunia, yang ada huruf merah, ada huruf hitam, yang ditolak oleh kelompok-kelompok di luar sana. Sebab kalau dia lagi hang, sabar dulu. Aduh, gangguan. Sinyal Opung. Sinyal dia ya.
Sabar dulu. Oke. Sinyal itu Pak Pendeta. Soalnya ini loh, banyak sekali yang kontroversi dari pada video-video beliau itu. Itu dia, makanya jangan dia, saya aja pribadi jujur saya katakan ngeri saya anunya. Apalagi tadi barusan itu yang disebut-sebutan pro setan, aduh luar biasa pendeta kita ini. Begini loh Pung, dibanding dengan Ratu Entok, statement Pak Pendeta ini itu ada nggak sih yang menegur dan melaporkan dibanding Ratu Entok? Kalau mau dibandingkan Pak Henritan lebih masuk pidana loh. Bagaimana menanggapi Pak Henry? Kalau saya jaksa, kalau saya reserse sudah saya tangkap ini Pak Pendeta HTD ini. Pak, lebih benar mana Pak? Saya menyebut ortodok apa ortorokodok? Ayo. Ayo. Kalau saya sebut ortodok itu nama. Kalau saya sebut ortorokodok itu bukan apa-apa tapi orang ngerti. Protestan apa prosetan? Kalau saya sebut prosetan maka saya asal sebut. Tetapi orang tahu maksudnya. Ngerti Pak? Jadi kalau saya sebut gereja protestan tentu saja orang protestan marah. Kalau saya sebut gereja prosetan atau ortorokodok, ayo. Mendingan saya sebut ortorokodok. Mendingan saya sebut ortorokodok sama prosetan karena memang tidak ada gereja itu, gitu loh. Iya. Gereja iya, metik Pastor. ada nggak Pak? Iya. Gereja metik? Iya, Nggak Pak. ada gereja Sebentar. metik. Iya sebentar Pak HTD, iya betul saya paham. Tapi kenapa tidak ada yang berani nyangkal-nyangkal, bantah-bantah, apalagi LP-LP gitu. Ada, Jadi Pak. kan Nggak ada Pak, mereka tidak punya dasar. Tayangan saya itu bikin kuping merah tapi mau dibantah tidak bisa karena semua back up by scripture, di back up oleh Alkitab. Saya nggak pernah sebut Bible ya Pak, Bible itu tidak ada. Anda tahu nggak semua bahwa Bible itu tidak ada, yang ada scripture. Biblos itu nggak pernah ada. Ayo, ya, Anda pernah tahu bahwa Biblos itu nggak ada? Cari di Alkitab, nggak ada, yang ada scripture. Tapi orang sering teriak Bible, 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 Biblos. Itu Bible, Biblos. oke. Dilanjut Bang Andi. Saya sudah puas penjelasan langsung komunikasi dengan Pendeta HTD. Benar-benar idola saya ini. Makanya kalau nanti kelak ada apa-apa saya siap dari depan untuk membantu Pak HTD ini ya Pak, sesuai dengan profesi saya. Oke. Ratu Bebek misalnya ya, Handi, Ratu Bebek itu nggak layak itu untuk diperkarakan. Jauh lebih menghina yang tiap hari nyebut-nyebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Jauh lebih menghina dibanding Ratu Bebek. Ratu Bebek secara esensial bener loh. Memang Yesus tidak pernah gondrong kok. Mana ada Yesus gondrong? Ya. Sebenarnya ada nggak sih ada nggak sih foto yang benar-benar identik itu Pak Pendeta? Nggak ada. Allah tidak meninggalkan jejak. Jangankan diri Yesus, makam Yesus juga nggak ada, bait Allah juga nggak ada, tabut perjanjian juga nggak ada. Itu semua itu bohong semua itu kalau dibilang ini di sini Yesus disalib. Udah sekarang jadi hotel kok. Ini Taman Getsemani udah nggak ada, itu semua itu cuman tour guide. Ini urusannya tour. Gitu. Tidak meninggalkan Nanti Ratu jejak Bebek, ya, Andi. nanti Ratu Bebek di persidangan gimana membuktikannya itu Pak Pendeta? Ya, membuktikan saja begini, jauh lebih menghina adalah yang mempersekutukan Allah dengan apalah tiga tapi satu atau apapun. Itu jauh lebih menghina. Kalau Yesus tidak gondrong itu justru Alkitabiah. Justru Alkitabiah. 1 Korintus 11 ayat 4, laki-laki yang gondrong itu menghina Allah. Yesus tidak mungkin menghina Allah waktu jadi manusia. Jadi Yesus pasti tidak gondrong. Ada ayatnya itu 1 Korintus 11 ayat 4. Ya, terus berbuat sesuatu Pak Pendeta, ini gayanya Pak Pendeta Henritan. Tapi ada nggak sih yang nelpon, menegur gitu Pak Pendeta? Nggak ada.
Yang maki-maki saya gini, ketemu kalau kamu punya nyali. Ya, saya ada di Jakarta, ketemu kalau kamu punya nyali. Semua saya di backup pakai ayat Alkitab. Kalau kamu cuma ngarang, ya nggak ada. Nomor saya itu ada di mana-mana kok, ya. Nomor saya itu. Yang paling kontroversi Pak Pendeta itu mengenai di komentari Julius, justru Julius yang dilaporkan mengenai NOT itu loh Pak Pendeta, itu paling kontroversi itu. Iya, yang Yesus menikah lalu ya saya memakai bahasa waktu itu, memakai bahasa itulah ya. Ya apa? Saya sudah timpali dengan berbagai video Yesus tidak menikah. Yang itu loh Pak Pendeta, aksesoris. Ya. Ya. Jadi memang fungsinya hanya untuk sunat sama sekresi. Gitu. Itu sangat menyakiti menurut mereka. Memang sih sebenarnya Pak Pendeta juga terlalu vulgar waktu itu. Sebenarnya enggak juga, karena itu kan Milkana waktu itu ya. Milkana kemana sekarang, nggak pernah nongol ya? Masih ada dia, masih online. Yang sampai nangis Korea itu, nangis India itu. Salah ya Pak, jadi itu salah itu. Oke, makasih Pak Pendeta Henry. Oke, ini ada pendeta terima kasih ini semua. juga. Saya Ya, undur diri, jika ada kata-kata kurang sopan mohon dimaafkan. Terima kasih. Makasih Pak Pendeta. Sampai jumpa. Jadi Pak Pendeta Henry Tan itu nggak bisa diadu. Nah, sekarang kita sambut Pendeta Suat. Silakan Pak Pendeta Suat. Ada yang mau ditanggapi? Mas dipanggil Pendeta Suatnya. Ada yang mau ditanggapi? Ya, kita ini saja, fokus saja di Bang Jay dulu. Bang Jay monitor deh, Dinda. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Bang Jay turun. Lagi dia. Lanjut. Silakan Pak Pendeta Suat ditanggapi argumentasi Henry Tan aja dulu secara keseluruhan. Siapa Pak? Apa tadi Pak siapa tuh? Pendeta siapa? Henry Tan Dianta. Oh ya baik. Saya dengar sekilas. Boleh saja tiap-tiap orang mengklaim berdasarkan pendapat dia. Tapi kan tentu perlu diuji. Masalah keyakinan ini kan masalah pilihan dan tiap-tiap orang diberikan kebebasan. Nah, kalau menyebut diri Kristen kan ya patokannya itu adalah Alkitab. Alkitab sendiri kan dalam kekristenan itu ada beberapa denominasi yang standar kitab-kitabnya itu berbeda. Nah itu juga perlu dibicarakan. Proses pengkanonan, mulai dari penulisan, mulai dari tahap inspirasi, penulisan, proses pengkanonan, dan kitab-kitab mana yang boleh masuk kanon dan yang tidak boleh. Karena bicaranya luas ya, luas dan ya perlu diangkat topik per topik supaya bisa jelas secara keseluruhan apa yang dia bicarakan. Hanya satu saja yang saya lihat setuju, yaitu mengenai wajah Yesus. Nah kalau di Yesaya itu gambarkan memang itu foto-foto yang ada sekarang itu memang bukan wajah Yesus. Nah, kalau di Yesaya 53:2 itu dia tidak tampan, rupa pun tidak. Nah, jadi itu satu gambaran yang bisa dilihat di dalam Alkitab mengenai postur kepribadian Yesus sebagai manusia, dalam posisinya sebagai manusia. Nah, itu hanya itu saja bagian itu yang saya setuju. Kalau yang lain itu ya itu perlu didiskusikan lagi. Yang pertama mengenai STT, dia mempelesetkan singkatannya, saya nggak usah ulang Pak, Abang udah dengar tadi. Yang benar kan sekolah tinggi teologi, tapi dia
sekolah 3 Tuhan tadi. Tanggapan Anda? Ya, kita secara akal sehat dan juga secara umum tentu semua orang tidak setuju dengan plesetan itu kan pribadi ya, itu pribadi. Jadi kalau kita bicara etimologi dari satu singkatan itu kan kita lihat bagaimana publik menerimanya. Nah, apa yang dia klaim itu kan tidak diterima publik semuanya, bahkan bukan hanya secara umum. Untuk Kristen pun yang paling, kelompok yang paling kecil yang dia bilang Alkitabiah pun pasti tidak akan gunakan istilah itu di dalam tulisan-tulisan akademis. Gitu. Jadi ya suka-suka dia aja lah, itu dia ngomong sesuka hati dia ya. Ya. Kalau begitu, Anda penganut Tritunggal ya Pak Pendeta Suat? Ya, saya penganut Tritunggal. Bisa dijelaskan nggak supaya konotasi orang-orang mengatakan 3 Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebenarnya berapa Tuhan? Nanti ditanggapi Bang Juma habis ini ya. 3 Tuhan apa 1 Tuhan itu Tritunggal itu Pak Pendeta? Gimana menjelaskannya? Silakan. Menambah sedikit Bang Handi untuk Pak Pendeta Suat. Tadi juga terakhir Pak HTD tadi itu menjelaskan dia tidak mengakuin Biblos dan Bibel itu. Mungkin itu hubungan ada kolerasinya. Tolong sekalian dilengkapin Bapak Pendeta. Lanjut. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, sebenarnya kan Bible itu kan dari kalau bahasa Arabnya itu Alkitab. Alkitab itu adalah buku itu. Nah, ya kalau merujuk kepada teks Ibrani, bahasa aslinya kitab, yang PL itu tanah. Itu tanah. Nah, sedangkan yang Yunani itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu wasiat. Ya, itu wasiat. Nah, itu kan penerjemahan ke dalam bahasa. Nah, kalau bahasa Inggris kan Bible. Kalau di Indonesia kan Alkitab. Itu buku sebenarnya. Oke. Pak Pendeta kayaknya mohon maaf Pak Pendeta. Bang Juma bisa menanggapi nggak? Bang Juma? Bang Juma? Mungkin mohon maaf Pak Pendeta, bukan saya merendahkan keilmuan Anda dalam satu kata menerjemah ke dalam bahasa. Bible itu kan harus dipahami dulu apa arti Bible. Bible itu kan kumpulan buku-buku. Ya, kumpulan buku-buku. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab itu nggak kena ke menjadi Alkitab. Tapi bahasa Arabnya Bible itu kumpulan buku-buku itu adalah kutubun. Kalau Alkitab itu artinya satu buku. Jadi Bible itu kumpulan buku-buku, Alkitab adalah satu buku yang tidak ada keraguan di dalamnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Alkitab itu. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau Anda pengen Arabkan Bible itu ya kutubun, jangan Alkitab. Itu baru terjemahan yang benar dan pengertian yang benar. Pak Pendeta boleh harus belajar lagi lebih mendalam soal bahasa. Itu Pak Pendeta, kritik untuk Anda. Ya, terima kasih untuk masukannya. Ya, memang di Alkitab, yang disebut Alkitab itu kan terdiri dari buku-buku. Buku-buku yang disatukan menjadi satu buku, yaitu Alkitab. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada 39 kitab, maka disebut kitab. Buku itu disebut kitab. Nah, Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Makanya ketika digunakan ke bahasa Indonesia, ya, istilah yang tepat, ya, yang mudah untuk dipahami, menyerap bahasa Arab Alkitab itu.
Kalau bahasa Yunaninya PB itu hekaine diakteke, itu wasiat perjanjian. Sedangkan kalau kita perjanjian lama itu tanah, gitu. Jadi kalau Pak Henry tadi pendeta siapa? Henry Tan itu ya. Ya. Saya suka-suka dia lah, dia mau klaim apa kan, tapi kita kan harus bicara sesuai data. Nah kalau kita hanya ngotot-ngototan ya kita masing-masing ya sudah suka-suka dia lah. Nah, kalau kita memang mau lihat secara logis, akademik, dan juga sistematik, ya kita harus punya data. Nah, kita harus lihat seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak ke saya, masukannya berdasarkan etimologi, karena kalau Pak bahasa Arab ya saya terima dan mungkin saya akan cari dalami lagi informasi itu. Pak Pendeta, kenapa mesti Bible itu diartikan ke bahasa Arab? Bukannya masuk di Indonesia, mestinya diartikan dong ke bahasa Indonesia. Kenapa diartikan ke bahasa Arab? Itu penggunaannya salah. Kata al itu Pak Pendeta, itu menunjukkan atau merupakan kata sandang. Kata sesuatu, menjelaskan apa kata sesudahnya, begitu. Ya, misalnya Al Jazeera atau satu pulau, jadi satu pulau bukan pulau-pulau gitu loh. Al itu menunjukkan satu, kata sandang gitu loh Pak Pendeta. Jadi kalau ingin Biblos ini diterjemahkan ke bahasa Arab, ya kutubun. Kalau ingin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya buku-buku atau kumpulan buku atau kumpulan kitab. Gak ada masalah kumpulan kitab. Karena Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, Bang. Inilah yang saya maksud. Ya, ajaran Belanda yang dibawa dibungkus keislaman. Di dalamnya bukan ajaran Islam. Nah, ini yang membuat bingung penggunanya. Ya, termasuk alumni STT, tolonglah. Anda kan ilmiah, akademik. Masa gini-gini aja harus diajarin oleh kita? Masa nggak bisa introspeksi diri sih, kan gitu? Supaya jangan sampai ya pembohongan publik ini gitu ya dikonsumsi oleh anak sekolah minggu sampai kuliah gitu loh. Satu kata loh, belum lagi yang ke dalam-dalam gitu Pak Pendeta. Ya izinkan kami untuk meluruskan, karena nggak enak didengar kalau seorang pendeta, mari kita baca Alkitab. Artinya Anda membaca Al-Quran dong. Itu loh Pak Pendeta, mending jujur aja lah. Biblos lah, atau Bible lah, atau kumpulan buku-buku lah. Anda boleh baca deh, Biblos itu apa sih? Gitu loh. Anda boleh baca, itu kan bahasa Yunani. Bahasa Yunani, diinggriskan Bible, ya di Indonesia kan coba buka terjemahannya sebelum masuk ke Indonesia. Ya buku-buku. Karena di dalamnya kan banyak buku. According, atau menurut Yohanes, menurut Matius, menurut Markus, menurut Paulus, dan seterusnya. Jadi banyak buku yang dikumpulkan di dalamnya Pak Pendeta. Gitu loh. Jadi kumpulan Bang, kumpulan karya di dalam itu. Jadi kalau Alkitab salah gitu loh topiknya, itu judul sampulnya. Itu kritik kami gitu loh. Cara akademik loh ya, ini nggak mengganggu iman. Tapi secara akademik, mari jujur kita bersama memberikan pelajaran kepada akar rumput agar mereka ini tidak terbodohi gitu loh. Itu kritik saya buat Pak Pendeta. Anda kan seorang juga alumni STT itu. Ya mohon dimengerti. Mohon maaf kami kritik. Tapi kritik kami bersifat membangun. Bukan mau menggeser iman Anda. Itu Pak Pendeta. Lanjut. Ya. Ya itu secara kaidah etimologi. Nah, pemilihan kata Alkitab itu ya secara etimologi, definisi, karena memang orang Kristen percaya kanon itu dari kitab-kitab, begitu definisinya. Ya Alkitab itu kitab-kitab yang dikanonkan, dipatok
dipatok. Yang di kanon itu Bible Pak Pendeta, bukan Alkitab. Iya, itu kan maksudnya ketika bahasa ini kan definisinya kita pakai Alkitab, ini bahasa Indonesia. Nah, kita pakai bahasa, kalau ke bahasa Inggrisnya beda, ke bahasa Yunaninya beda, bahasa Ibraninya beda, ya untuk memudahkan pembaca di tiap-tiap bangsa. Jadi ya selain etimologi juga kan kita lihat terminologi itu berhubungan dengan definisinya. Nah, jadi kalau Pak bicara ke umat Kristen mengenai Alkitab, mereka tidak ada masalah, karena mereka tahu bahwa Alkitab itu adalah kanon, ya, kitab-kitab yang dikanonkan, yang dibukukan menjadi satu buku. Pak Pendeta izin sebelum ke yang lain ya. Ini saya kasih contoh. Al-Quran itu Pak Pendeta, mau dimanapun negara manapun tidak pernah diterjemahkan ke bahasa apapun, tetap Al-Quran. Supaya orang mudah mengenal Al-Quran. Ya berbeda dengan kitab atau yang Anda anggap suci itu gitu loh. Dari sononya kan Bible, Biblos begitu. Dirubah ke bahasa Inggris Bible. Masuk ke Indonesia dirubah lain makna gitu loh. Pertanyaan Pak Pendeta, kenapa nggak konsisten memakai awal mulanya dia waktu dikanonkan diberi sampul bernama Bible atau Biblos? Kenapa dirubah-rubah sampulnya termasuk masuk ke Indonesia? Apa maksud dan tujuannya Pak Pendeta? Silakan. Ya sesuai dengan tujuan dari Alkitab itu sendiri, iman Kristen itu sendiri, bahwa ingin supaya semua bangsa di dunia bisa memahami tentang pewahyuan khusus dari Allah kepada manusia dengan bahasa mereka masing-masing, gitu. Itu maksudnya. Makanya Injil itu disampaikan kepada semua bangsa. Nah, sesuai dengan pemahaman bangsa itu sendiri tentang terminologi, misalnya Alkitab. Nah, kalau Alkitab dalam pemahaman bangsa Indonesia, yaitu sudah menjadi satu hal yang diterima umum bahwa itu adalah kitabnya orang Kristen. Nah, dan itu diakui, itu sah, ya, masuk dalam rumusannya. Jadi tapi artinya beda Pak. Saya kan udah tadi dari awal Pak Pendeta. Artinya beda Pak Pendeta. Kenapa mesti harus berinkulturasi dengan budaya mayoritas Islam? Gitu loh Pak Pendeta. Mayoritas Kristen di luar negeri Pak Pendeta nggak ada yang pakai Alkitab, Bible atau Biblos. Dari kantor pusatnya dari Vatikan sana Biblos. Karena mayoritas Islam di Indonesia dirubahlah menjadi Alkitab biar mirip-mirip dengan Al-Quran. Padahal memang itu nama lain Al-Quran. Maksud saya ini jati dirinya hilang Pak Pendeta. Jati dirinya hilang. Itu yang saya maksud tadi. Jadilah Kristen yang mempunyai jati diri dan harga diri. Jangan dirubah tuh. Supaya jelas, oh Bible atau Biblos. Gitu loh. Kenapa mesti dirubah? Tadi kan udah dari awal, ini pengertiannya sangat jauh berbeda antara Biblos dengan Alkitab. Kenapa harus dirubah identitasnya? Atau pertanyaan Pak Pendeta, yang Anda bawa pegang sekarang ini yang sampulnya Alkitab, Anda bawa ke luar negeri, saya jamin tidak akan dikenal oleh mereka yang mayoritas Kristen. Silakan diresapi dan mohon introspeksi diri. Kami hanya ingin Pak Pendeta menjadi Kristen yang benar-benar Kristen, tidak bercampur-campur dengan istilah Islam. Itu saran kami Pak Pendeta. Silakan. Sebenarnya kan gini, bahasa itu tidak menunjukkan agama. Itu harus dipahami. Jadi kalau dia bahasa Arab, dia harus Islam, tidak harus. Itu bahasa itu tidak menunjukkan agama. Jadi bahasa itu sesuatu yang dipakai secara umum. Nah, itu pemahamannya dulu, ya.
Jadi jangan sampai kita salah paham. Pak Pendeta, tidak ada yang melarang Pak Pendeta berbahasa apapun. Tapi mohon jangan perkaus bahasa. Sekali lagi saya ulang ya. Pak, kami tidak pernah melarang siapapun mempergunakan bahasa apapun, itu hak Anda. Tapi jangan memperkaus bahasa. Oke? Pergunakanlah bahasa itu sebagaimana peruntukannya. Jangan dikotak-atik. Ya, Anda akan merasakan sesuatu yang tidak Anda bisa pertanggungjawabkan. Karena hanya mengklaim bahasa itu milik siapa. Gitu loh. Pergunakan aja sebagaimana mestinya. Karena dari awal udah dijelaskan bahwa arti Alkitab dan Biblos itu sangat jauh berbeda. Biblos itu sekumpulan buku-buku, Alkitab itu ya satu buku, yaitu kitab suci Al-Quran. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Beda makna. Ya kalau mau pakai, ya Islam aja sekalian, syahadat. Itu baru jujur dalam berbahasa. Anda berbahasa, tapi di dalamnya salah. Sampai ke akar rumput pula lagi. Sampai ke anak-anak sekolah mingguan diajarkan. Sampai ke kampus. Ya saya ajak semua alumni STT, mari kita diskusi deh baik-baik. Tapi secara akademik, bukan iman. Nggak ada misi-misi tertentu gitu loh, jujur aja. Bukankah jujur itu adalah sesuatu yang baik buat Anda? Jujur saja lah Pak Pendeta ya. Boleh berbahasa tapi jangan perkaus bahasa Pak Pendeta, silakan.